Colokan apa buat baterai? Colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali. InsyaAllah kita masih dalam pembahasan surat Ali Imran, dan ini adalah ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, surat yang ke-200. Baik, sebelum kita ambil tafsirnya, coba kita terjemahkan sebagai bentuk murajaah di ayat yang terakhir. Baik, bismillah, ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap kali ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, atau jika suatu ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akan ada setelahnya perintah atau larangan. Baik, dalam ayat ini perintah atau larangan? Perintah. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran atau tambahkanlah kesabaran. Warabitum, dan waspadalah atau siap siagalah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung, sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lanjut.
bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran, bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian beruntung. Alhamdulillah. Baik, kita akan ambil tafsirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Allah mewasiatkan kepada orang-orang beriman, setiap orang mukmin, baik yang dulunya adalah berlatar belakang orang-orang musyrik ataupun mereka yang dulunya dari ahli kitab, dan juga semua orang-orang beriman, agar mereka bersabar, menguatkan kesabaran, senantiasa bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala menutup surat Ali Imran dengan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kemenangan. Kemenangan yang akan diraih oleh semua orang beriman selama ia hidup di dunianya. Karena sesungguhnya ketika seseorang masih hidup, nyawa masih dikandung badan, maka sesungguhnya dia tidak akan selesai dari fitnah dan fitnah. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Seseorang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah-fitnah. Selama anak Adam ruhnya masih membersamainya, maka setan dan bala tentara iblis tidak akan berhenti-henti untuk menggoda dan menggelincirkan. Maka Allah sebutkan sifat-sifat untuk mendapatkan kemenangan. Yang ayat ini Allah hadirkan setelah Allah memuji sebagian ahli kitab. Tidak semua ahli kitab itu tidak semua ahli kitab itu semuanya sama. Dan di awal kita sebutkan bahwasanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran adalah sebagai surat jawaban atas permintaan seorang hamba ketika memohon kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka ini adalah ayat-ayat pujian. Pujian memujinya, menyanjungnya, mengagungkannya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah minta dari surat Al-Fatihah, yang diminta oleh seorang hamba dari surat Al-Fatihah hanya satu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan lafadz ihdi biasanya muta'alliq bi harfil jar.
yaitu berkaitan dengan huruf jar, ila atau bi. Namun dalam surat Al-Fatihah Allah tidak mengaitkannya dengan huruf jar, namun langsung muta'addi dengan maf'ulnya, ihdina sirat, bukan ihdina ila. Hal ini menegaskan bahwasanya makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, seorang hamba mohon petunjuk kepada Allah jika dia masih di luar jalan yang lurus, agar dia dimasukkan ke dalamnya. Yang masih di luar dari jalan yang lurus, agar dia dimasukkan ke dalam jalan yang lurus. Dan agar yang sudah masuk di jalan yang lurus dikuatkan, diteguhkan sampai akhir. Yang sudah berada dalam hidayah, yang masih di luar akan dimasukkan dalam hidayah. Yang sudah masuk dalam hidayah, agar ia ditetapkan, diteguhkan di atasnya, di dalamnya. Fa inal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena sesungguhnya seorang yang masih hidup tidak akan lepas dari fitnah-fitnah. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bagi seorang mukmin muslim, dia mohon kepada Allah at-tatsbit, yaitu ditetapkan, diteguhkan di atas hidayah iman dan Islam. Maka disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Itu jalannya orang-orang para orang saleh, syuhada, siddiqin dan sholihin, dan para nabi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Karena mereka meninggalkan kebenaran ala ilmin, tarkul haqqo ala ilmin. Mereka meninggalkan kebenaran di atas ilmu, sehingga Allah murka kepada mereka. Dan tentang orang-orang Yahudi, 70% Allah buka tentang siapa mereka dan bagaimana sikap karakter mereka terhadap nabinya. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Maka surat Al-Baqarah Allah khususkan, Allah tujukan lebih khusus kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Yang kedua, waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu yang mereka menjalankan sesuatu ibadah di atas dasar al-jahl, kebodohan. Itulah orang-orang Nasrani, mereka yang tersesat dari jalan yang benar. Maka surat Ali Imran membuka lembaran-lembaran orang Nasrani, membuka siapakah mereka, kemudian bagaimana awal perjalanan mereka. Itulah surat Ali Imran. Karena surat Ali Imran adalah surat yang menceritakan tentang keluarga besar Imran. Dan Imran adalah ayahanda Maryam, Maryam ibnatu Imran. Dan dari Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam, yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Maka Allah menceritakan apakah Nabi Isa alaihissalam layak dan berhak menjadi Tuhan. Maka Allah jelaskan dalam surat Ali Imran, dan Allah memberikan nama Isa ibnu Maryam. Setiap disebut nama Isa atau Al-Masih, maka disebutkan ibnu Maryam, dinisbatkan tabanni, dia itu nasabnya nasab manusia. Isa putranya Maryam, bahwasanya dia dilahirkan dari seorang ibu. Maka tidak mungkin seseorang yang dilahirkan dari manusia, seseorang dari jenis manusia menjadi Tuhan. Sehingga kenapa setiap kali disebut nama Isa atau Al-Masih dalam Quran, disebutkan ibundanya, Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, untuk
mengingatkan, menyadarkan kepada sebagian manusia, khususnya orang-orang Nasrani, bahwasanya seseorang yang terlahirkan dari manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tentunya membawa mukjizat tersendiri tentang bahwasanya Allah Al-Qadir, Allah itu Maha Kuasa. Jika manusia menghadirkan sesuatu dengan sebab, maka sesungguhnya tentang kehendak Allah, Allah dapat menghadirkan sesuatu tanpa sebab. Dan Allah banyak meluruskan keyakinan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka di antara ayat yang kita baca dari surat Ali Imran, Allah menegaskan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Ayat ini mengajak orang-orang Nasrani berpikir, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam melainkan seperti Nabi Adam yang Allah ciptakan. Keduanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Adam alaihissalam itu penciptaannya lebih sakral daripada Nabi Isa alaihissalam. Jika Nabi Isa alaihissalam Allah lahirkan dari seorang ibu, Allah ciptakan tanpa seorang bapak, manakah yang lebih menakjubkan, Isa atau Adam? Kalau Nabi Isa sebabnya kurang satu, bapak, namun ada ibunya. Namun Nabi Adam alaihissalam tidak ada dua-duanya, tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Makanya menjadi bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dan Allah menegaskan min turab, dari tanah, yang tanah itu unsur benda mati. Bagaimana Allah Maha Kuasa dapat menjadikan dari benda mati lahirlah benda hidup. Khalaqahu min turab. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dan setelah ini akan kita bahas surat An-Nisa. Siapa itu Nabi Adam alaihissalam, kemudian siapa itu Hawa, dan semua manusia yang saat ini ada di muka bumi. Itulah surat An-Nisa setelah ini. Dan juga bantahan kepada orang-orang Nasrani, sebagai bentuk Allah menyayangi semua manusia. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, ketika manusia tergelincir, Allah ingin mengembalikan kepada jalan yang lurus, kembali kepada rahmatnya, kembali kepada hidayahnya. Ketika orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasanya kita semua ini sudah terbebas dari dosa. Kalau orang-orang Yahudi lebih pede lagi, kami ini adalah abnaullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan kami ini adalah orang-orang suci. Kenapa? Karena kami adalah anaknya Tuhan dan kekasihnya Tuhan. Tentu ini klaim. Setiap orang bisa mengklaim dia anaknya Tuhan, atau anaknya Nabi, atau anaknya siapa saja. Namun Allah membantahnya. Demikian juga orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan kita ini juga adalah orang suci. Kenapa? Semua dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Isa alaihissalam. Jadi semua dosa kita sudah ditebus. Apapun dosa kita yang lakukan aman.
Allah menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seorang yang melakukan perbuatan dosa, dia yang akan memikul dosanya dan tidak akan diberikan dosa oleh orang lain, dan tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Tidak mungkin si fulan yang berbuat dosa kemudian yang menanggung dosa orang lain. Dan tidak bisa seseorang itu dihapuskan dengan orang lain. Masing-masing kullum ri'im bima kasaba rahin. Masing-masing orang itu akan bertanggung jawab dengan perbuatan dosanya. Kalau setiap orang itu punya keyakinan dosanya bisa ditebus, perbuatan dosa apa saja itu bisa ditebus dengan kasih sayang Yesus, kira-kira bertambah atau berkurang kenakalan manusia di muka bumi? Sifat manusia kan gitu, terkadang dikasih jantung minta, ini misal gitu kan, tapi enggak seperti itu gitu. Dan aneh juga gitu. Kenapa Yesus Kristus, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu disalib? Untuk menebus dosa. Jadi Tuhannya disalib untuk menebus dosa. Kira-kira kalau mereka itu hidup semasa dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi dan Tuhannya ini sedang disalib oleh orang-orang Yahudi, kira-kira mereka biarkan atau mereka tolong? Kira-kira nih Pak, orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan sebagai Tuhan, dan mereka mengatakan bahwasanya dosa kita sudah ditebus dengan penyaliban Isa. Kira-kira jika mereka hidup semasa dengan Nabi Isa disalib oleh orang Yahudi, kan yang membunuh Nabi Isa siapa? Yahudi. Kira-kira ditolong atau dibiarkan? Kalau ditolong, maka nggak jadi ada tebusan dosa. Kalau ditolong hidup, maka tidak jadi ada tebusan dosa. Kira-kira ditolong apa dibiarin? Ustadznya baru ditawan oleh musuh, ustadznya mau dibunuh gitu. Ditolong apa dibiarin? Ditolong, tapi nggak jadi tebusan dosa. Susah kan jawabnya? Oleh karenanya tidak ada yang paling masuk akal secara logika fitrahnya manusia seperti yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Kalau mengikuti syariat manusia itu banyak kerusakan. Kalau mengikuti syariatnya manusia. Oleh karenanya hanyalah yang boleh membuat syariat adalah Allah. Yang punya aturan di atas muka bumi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang yang masuk Islam, pastor atau ahli kitab. Kenapa engkau masuk Islam? Ketika saya membaca kitab-kitab suci sebelumnya, karena sudah muharraf, sudah dirubah, banyak dimasukkan perkataan-perkataan manusia. Kan bukan qala Allah berfirman, tapi yang berkata kata Paulus, kata ini perkataan Allah. Ketika aku membaca kitab-kitab suci mereka, semakin bingung, semakin membingungkan, semakin dalam semakin membingungkan. Namun ketika aku membaca Al-Quran, semuanya jelas. Tentang ketuhanan jelas, tentang kenabian jelas, kita juga statusnya jelas.
Allah sebutkan sifat-sifat Quran, bayyin, kitabun mubin, kitab yang jelas. Sampai Allah hadirkan surat Al-Bayyinah, karena sudah jelas, terang benderang. Tidaklah seseorang membaca Al-Quran melainkan jelas, terang. Siapa itu Allah, siapa yang berhak disembah, siapa itu nabinya, dan bagaimana status kita. Maka surat Ali Imran membuka tentang lembaran-lembaran catatan merah orang-orang Nasrani. Setelahnya, ketika Allah mencela, membuka catatan merah orang-orang Nasrani yang mungkin dalam benak ahlu kitab ternyata tidak ada kebaikan sama sekali pada kita, maka tegaskan, wa inna min ahlil kitab. Tidak semuanya. Sesungguhnya masih ada sebagian dari ahli kitab yang mereka berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan kitabnya, yaitu mereka beriman kepada Allah, beriman dengan kitab dan nabi rasulnya, dan mereka tunjukkan bukti keteguhan mereka di atas jalan yang benar, khasyi'ina lillah, mereka khusyuk, tunduk takut kepada Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah larang, mereka tunduk takut. Bukti tunduk takutnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka tidak pernah memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim, para ahlu kitab yang mereka berpegang teguh terhadap keimanan kepada Allah, terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka, Allah berikan mereka pahala. Dan Rasul mengatakan, di antara manusia yang diberikan 2 pahala dari manusia biasa adalah ahlu kitab. Sebagaimana ucapan beliau ketika memberikan surat kepada Heraklius, jika engkau masuk Islam, maka engkau mendapatkan 2 pahala. Kenapa, Pak? Kenapa raja itu kalau masuk Islam dari ahli kitab diberikan 2 pahala? Karena seseorang yang sudah punya kedudukan itu untuk kembali kepada yang benar, itu tantangannya harus melepaskan, harus berlawanan dengan banyak. Kalau orang biasa kan bebannya tidak terlalu berat. Namun seseorang yang sudah punya kedudukan, berat tantangannya. Apakah setiap raja ahli kitab masuk Islam? Belum tentu. Raja Heraklius karena berhadapan dengan kaumnya harus kehilangan tahtanya, tidak jadi. Raja Najasyi berani. Jadi ada raja yang masuk Islam, ada raja yang tidak masuk Islam. Kenapa? Takut dan khawatir dari kedudukan. Dan Allah menyebutkan, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Kehidupan dunia itu cepat. Maka istilahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Semua orang beriman. Apakah berlatar belakang dulunya adalah orang musyrik, ataukah berlatar belakang dulunya adalah ahlu kitab, dan ini lebih berat. Khususnya ahlu kitab yang mereka memiliki kedudukan. Maka wasiatkan, isbiru, sabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Untuk selamat dari kehidupan dunia, sabar.
kita ini sepertinya kayak dibatasi dengan syariat, sepertinya kayak dibatasi dengan syariat. Agar bisa tetap menjaga batasan, apa kuncinya? Sabar. Kita sholat subuh butuh sabar tidak kita? Sabar. Baru enak-enaknya berselimut, dibangunin disuruh sholat. Harus apa? Ya, melepaskan selimutnya. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, wahai orang yang berselimut, bangun. Maka semua syariat Allah itu membutuhkan sabar. Maka tidak ada pemberian yang paling istimewa, paling terbaik, paling luas dalam kehidupan dunia seperti sabar. Jika semakin banyak tugasnya banyak, kewajibannya banyak, kira-kira yang diminta seorang hamba itu lebih tepatnya minta dikurangi tugas atau dikuatkan kesabaran? Berdasarkan ayat Quran. Berdasarkan apa? Perintah Quran. Setiap hari semakin banyak tugas atau semakin berkurang? Bertambah. Kan udah pensiun, Pak. Iya, pensiun, tapi habis itu ada cucu. Cucunya dititipin lagi. Ya, curhatnya jamaah Pak. Enggak, semakin hari semakin banyak tugas apa semakin ringan? Ya, semoga Allah mudahkan. Ketika semakin bertambah kewajiban Pak. Kewajiban kan ada kewajiban haknya Allah, ada kewajiban diri sendiri, ada kewajiban kepada yang bersangkutan, anak, istri dan seterusnya. Kira-kira dengan bertambahnya kewajiban, minta dikurangi atau ditambah kesabarannya? Berdasarkan tuntunan Quran, dikuatkan kesabarannya. Karena berat ringannya tugas tergantung apa? Kemampuan seseorang. Sebagian orang melihatnya biasa-biasa saja, biasa, udah terbiasa berat. Bagi seseorang mungkin apa? Sangat berat dan besar. Sehingga berdasarkan tuntunan Quran, bukan minta dikurangi tugasnya, namun minta ditambahkan kesabarannya. Di antara ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, bersabarlah, tambah lagi level kesabarannya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man tasabbara yusabbiruhullah. Barang siapa yang tasabbara, bukan sabar lagi, tasabbara, berusaha untuk sabar dan lebih sabar lagi, yusabbiruhullah, Allah akan kuatkan, tambahkan kesabaran. Jadi mungkin salah satu sebab orang itu nggak bisa sabar, kenapa? Ya karena suka nggak sabar. Orang bilang apa? Kesabarannya setipis apa? Lembar tisu.
Kesabarannya apa? Setipis lembar tisu. Ayat yang lain, ketika Allah menceritakan tentang bertemunya dua pasukan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu pasukannya Talut, raja muslim, membawa pasukan berhadapan dengan raja Jalut, yang sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah. Raja Talut, raja mukmin, awalnya membawa pasukan 80.000 pasukan. Bani Israel pasukannya. Ketika keluar dari negeri mereka dengan 80.000 pasukan menghadapi Raja Jalut. Dan pasukan Raja Jalut tidak ada hitungannya, jumlahnya sangat besar. Setelah melewati perjalanan begitu panjang, Raja Talut mengatakan, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Setelah perjalanan yang panjang, melelahkan, sangat haus, ada ujian sungai. Kata Raja Talut, Allah memberikan ujian. Kita akan melewati sungai yang airnya sangat jernih, dan semua sedang haus. Barang siapa yang meminum darinya, gagal jadi prajurit. Haus, panas. Tiba-tiba melewati sebuah sungai yang airnya jernih sekali. Yang meminum darinya gagal jadi prajurit. Yang tidak meminum, atau maksimalnya minum seciduk dengan tangannya. Kalau seciduk dengan tangan berapa, Pak? Hah? Kira-kira berapa teguk? Hah? Kira-kira berapa teguk? Kalau kita minum dengan menggunakan apa? Cidukan tangan kita. Kira-kira berapa teguk, Pak? Ya. Teringat tegukan para tamu-tamu yang datang kepada mereka yang sedang pulang haji. Di kampung itu kalau orang pulang haji kan banyak tamu-tamunya, Pak. Di antara yang diharapkan para tamu bisa mencicipi air Zam-Zam. Tahu minumnya air Zam-Zam dikasih berapa, Pak? Hah? Cangkirnya itu kecil itu. Itu apa? Dikasih hanya ya setengahnya atau ketika diteguk, apa bilangnya? Belum terasa, Pak Haji. Hah? Belum terasa. Ini Pak, satu kali ciduk itu kira-kira berapa tegukan? Maka kata Raja Talut, siapa yang meminum langsung banyak gagal jadi prajurit. Maksimalnya hanya sekali ciduk dengan tangan. Maka dari 80.000 semuanya gagal, hanya tersisa 4.000. 80.000 tinggal 40.000. Berarti yang gagal 76.000. 76.000. Dan Masya Allah, dalam kisahnya, yang minum banyak dari air telaga sungai tadi tidak kenyang-kenyang. Namun yang meminum seciduk dari tangannya kenyang. Karena keberkahan itu tentara Allah. Yang punya keberkahan adalah Allah. Dikasih banyak kenyang, enggak kenyang-kenyang, ada enggak, Pak? Dalam kehidupan dunia dikasih banyak masih enggak kenyang-kenyang. Hah? Ada. Ada gitu, Pak? Ya, memang hadisnya gitu. Seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, kalau seseorang dikasih 2 lembah emas, kira-kira bisa buat makan berapa anak, Pak? 7 turunan. Namun kenyang tidak? Tidak. La tamanna ayyakuna salisuma, masih ingin lembah yang ketiga. Tidak akan yang bisa mengenyangkan dirinya kecuali apa?
kenyangnya, Pak. Hanyalah yang mengenyangkan dirinya adalah turab, tanah. Maksudnya adalah mati. Maka ya, yang minumnya banyak justru nggak kenyang-kenyang. Yang sekali ciduk kenyang. Akhirnya berhasil menjadi tentara Talut. Selesai meminum dari sungai, naik ke atas bukit lagi. Turun dari bukit langsung berhadapan dengan Raja Jalut yang jumlahnya tidak terbatas. Ketika sudah berhadapan, 4.000 sebagian besar mundur. Kira-kira berapa yang tersisa? 300 belasan orang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jumlah kita di perang Badar, itu jumlah kita ini adalah jumlah pasukannya Talut ketika menghadapi Jalut. Jumlah pasukan Nabi Muhammad di perang Badar melawan pasukan Abu Jahal. Berapa, Pak? Dalam perang Badar jumlahnya 300 pasukan melawan 1.000 pasukan orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Maka Rasul mengatakan jumlah kami 300 yang lebih. Bid'ah itu adalah 13 sampai 17. 300 lebih belasan adalah jumlah pasukan yang dulunya juga dipimpin oleh Raja Talut melawan pasukan Jalut yang jumlahnya tidak terbatas. Ketika berhadapan, apa Pak? Doa mereka, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Afriq, tumpahkan, curahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah langkah kaki-kaki kami, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Di antara faedahnya, ketika Raja Talut yang jumlahnya 300-an berhadapan dengan jumlah yang tak terhitung, minta dikurangi enggak jumlah pasukan Jalut? Enggak. Tapi yang mereka minta adalah afriq alaina sabra, diberikan kekuatan yang lebih. Ini diantara apa? Ketika seorang hamba sedang mendapatkan ujian tugas, maka yang diminta bukan minta dikurangi, namun Allah memohon kepada Allah agar minta diberikan kekuatan yang lebih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah. Dan sabar secara arti bahasa adalah habsun nafs ala ma takrahu, menahan diri atas sesuatu yang tidak dia suka. Itu sabar. Ada sesuatu yang tidak suka menimpa dirinya, kemudian dia sabarkan hatinya. Bukan berarti tidak berbuat, tidak berbuat. Maka bersabar ada 3. Sabar menjalankan ketaatan. Untuk jadi orang baik, sabar gak? Untuk tetap jadi orang baik, orang soleh, mau yang enggak gak jadi, butuh sabar gak? Butuh. Jadi orang baik itu perlu kesabaran. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan butuh sabar gak? Butuh. Sebagaimana kita puasa, kita sholat, kita sedekah, itu butuh sabar. Meninggalkan kemaksiatan pun butuh kesabaran. Yang ketiga adalah sabar ketika sedang dalam ujian hidup. Dikasih sakit, asam urat, sabar ya Pak ya? Sabar. Gak perlu banyak mengeluh kepada manusia. Semoga asam urat saya menjadi kafarat atas dosa-dosa saya. Semoga asam urat saya bisa menjadi pengangkat derajat saya. Insya Allah ini yang terbaik.
Mungkin kalau nggak ada asam urat, mungkin jalannya ke tempat yang lain, bukan ke yang lain. Jadi husnudzon saja kepada Allah. Terkadang Allah itu menyelamatkan seorang hamba dengan dibatasi langkahnya. Isbiru wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siagalah. Makna ribat, apa itu ribat? Jaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin, itu ribat. Di antara bagian daripada jihad, yaitu apa? Menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Apa tujuannya? Biar musuh tidak masuk. Dan masing-masing negara melakukan hal itu. Masing-masing negara itu melakukan hal itu. Indonesia punya perbatasannya. Ada penjaganya nggak, Pak? Nggak ada. Baik secara agama maupun secara manusia, ketika punya perbatasan itu harus dijaga, menjaga batasan. Sehingga makna ribat adalah siap siaga, waspada ketika menjaga perbatasan. Apa tujuannya? Biar musuh tidak masuk. Di antara makna ribat, nah, kalau tadi apa? Ribat hissi, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin biar musuh tidak masuk. Di antara makna ribat, itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dan juga Ibnu Abi Hatim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Dosanya dihapus, derajatnya dinaikkan. Apa itu? Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada tempat-tempat yang jarang dijangkau atau yang tidak disukai. Kalau secara terjemahan bahasa alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang tidak disukai, maksudnya tidak dijangkau seringnya. Mana dari tempat anggota tubuh kita itu yang jarang kita bersihkan? Mana, Pak? Kalau dalam wudu, kumur-kumur, kemudian membasuh muka, kemudian mencuci tangan. Di antara tempat yang mungkin orang itu jarang atau tidak terlalu sering membersihkan adalah sela-sela jari. Ini termasuk makarih. Oleh karenanya sunnahnya dalam wudu itu langsung berkumur-kumur atau cuci tangan dulu? Cuci tangan dulu dengan menyela-nyela. Kemudian baru nanti dicuci lagi dengan menyela-nyela sela-sela di antara jari jemari. Ini apa? Yang biasanya jarang diperhatikan. Di antara juga ketika membasuh kepala. Ketika membasuh kepala juga dengan menyertakan telinga. Maka biasanya telinga itu sering dibersihkan enggak? Telinga tidak sesering wajah. Kalau wajah kan pakai, mau pergi kemana wajahnya dulu dia, oh dah. Kalau lebih sering mana, Pak, yang diperhatikan dalam wajah atau telinga? Ibu-ibu wajah. Oh, kurang dikit nih apa bedaknya nih, lipstiknya nih, celaknya nih.
Namun telinga kan jarang. Maka isbaghul wudu 'alal maqarih di antara adalah menyela-nyela di sela-sela telinga, sempurna. Di antara juga ketika mencuci kaki, yaitu menyela-nyela. Biasanya kalau wudu yang penting basah atau di sela-sela? Yang penting basah. Namun kalau menyempurnakan wudu itu dengan di sela-sela jari jemari kaki. Itulah makna menyempurnakan wudu 'alal makarih. Yang pertama, jadi mau dihapuskan dosa, diangkat derajatnya, amalannya menyempurnakan wudu. Yang kedua, kasratul khuta 'alal ilal masajidi, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi lebih sempurnanya ke masjid jalan kaki atau pakai motor? Kalau ke masjid lebih sempurnanya nih, ya boleh gak dengan pakai motor? Boleh, tidak ada larangan. Namun kalau ingin mendapatkan fadilah dari hadis ini adalah kasratul khuta, memperbanyak langkah. Lafadznya khuta, langkah, bukan ajalah roda. Kecuali yang dari Cilepuk Pak ya. Kayaknya mau dikecualikan, cuma nggak ada pengecualiannya di sana. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau boleh dikecualikan, saya kecualikan Pak, khususnya bagi Cilepuk ya. Tapi nggak ada di hadisnya, nggak ada pengecualian. Yang ketiga, di antara amalan yang mengangkat derajat, menghapus dosa, setelah menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu dari satu sholat kepada sholat berikutnya. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat subuh. Kapan lagi sholat duhurnya? Dilihat jamnya. Wah, jam 12. Berarti apa? Sudah mewanti-wanti, menunggu Pak. Seperti orang ketika punya janji ya. Kapan janjinya? Jam 7. Dia apa? Sudah meratakan jam 7. Berarti apa? Saya datangnya sebelum dari jam 7. Menunggu dari satu waktu sholat kepada sholat berikutnya. Dan untuk menunggu sholat, masih menunggu sholat dari satu waktu kepada waktu yang lainnya, tidak hanya mengangkat derajatnya, menghapus dosa, lebih dari itu. Rasul mengatakan, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Untuk yang satu ini menunggu sholat satu kepada sholat yang berikutnya, itu adalah bagian daripada ribat. Ya, di antara makna ribat adalah menunggu waktu sholat dari satu sholat kepada sholat berikutnya. Jadi kalau kita punya semangat untuk senantiasa menanti datangnya waktu sholat dari satu kepada yang berikutnya adalah termasuk bagian ribat. Jadi ada ribat yang artinya menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Ada juga ribat menjaga satu waktu sholat kepada sholat berikutnya. Wattaqullah, ayat setelahnya wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan makna takwa, takut kepada Allah secara arti bahasa. Secara istilah banyak, namun semuanya secara arti yaitu menjadikan antara dirinya dengan api neraka ada pembatas. Bagaimana membuat pembatas antara diri kita dengan neraka?
Kalau kita ingin bikin tembok, ya materialnya adalah bata, semen, kerikil, pasir. Namun jika ingin membuat pembatas dari api neraka, apa amalannya? Apa materialnya? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah makna takwa secara istilah. Secara arti bahasa, takut. Secara istilah, menjadikan antara dirinya dengan api neraka ada pembatas, tameng, pelindung, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang jika kalian bertakwa kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka amalan yang bisa menjadikan kita beruntung, muflih. Apa itu muflih? Beruntung. Apa itu beruntung, Pak? Beruntung. Kan secara arti bahasa ya, tuflihun, falah. Beruntung, kemenangan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Beruntung, keberuntungan, kemenangan. Apa itu al-falah atau muflihun? As-Sa'di mengatakan nailul marhub wan najatu minal marhub. Dikatakan orang beruntung jika dia nailul marhub wan najatu minal marhub, mendapatkan apa yang dia inginkan, selamat dari yang ditakutkan, selamat dari yang dikhawatirkan, selamat dari keburukan, selamat dari kejahatan. Nailul marhub wan najatu minal marhub, mendapatkan sesuatu yang disukai, mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan. Apakah setiap orang yang selamat dari keburukan pasti mendapatkan kebaikan? Belum tentu. Seseorang alhamdulillah selamat dari kebakaran. Selamat dari kebakaran. Namun hartanya habis. Atau ketika selamat tidak mendapatkan apa-apa. Selamat namun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun al-falah tidak. Dia selamat dari keburukan dan mendapatkan kebaikan. Seperti keadaannya penghuni surga. Orang yang ashabul jannah, penghuni surga, selamat dari api neraka. Selamat saja atau mendapatkan sesuatu? Ashabul jannah, ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan selamat dari api neraka. Hanya selamat saja atau mendapatkan sesuatu? Mendapatkan sesuatu. Apa itu? Surga. Dan kenikmatan surga itu bertambah terus. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan kenikmatan yang serupa. Apa yang kita makan sangat lezat di awal, namun kesekian berapanya sudah hambar. Itu nikmat dunia. Kalau nikmat surga tidak. Yang kesekian kalinya seperti rasa di awal, bahkan lebih. Jadi kalau kita itu makan durian, itu pas apa? Kita makan pertama, manis. Ini durian pertama. Durian kedua lebih manis lagi. Durian yang ketiga lebih manis lagi. Itulah apa? Nikmat surga. Nikmat yang pertama, nikmat yang kesekian puluh, nikmat yang ke-10 dibandingkan dengan nikmat pertama, itu apa? Lebih nikmat daripada yang pertama. Jadi semakin hari semakin nikmat. Kalau kenikmatan dunia semakin
banyak, semakin kesekian kali semakin berkurang. Itulah apa? Sunnatullah kehidupan dunia. Oke gak Pak? Semakin bertambah semakin berkurang gak Pak? Bapak-bapak nih, semakin bertambah tua. Semakin bertambah umur semakin berkurang tidak? Sunnatullah dalam kehidupan dunia. Bertambah usia, bertambah redup penglihatannya. Bertambah usia, bertambah rapuh tulangnya. Semakin bertambah usia, semakin Kalau kenikmatan surga tidak. Semakin bertambah, semakin lebih nikmat dari yang pertama. Gimana Pak? Sudah rindu dengan surga? Nah, syaratnya cuma satu, pulang dulu. Maka al-muflih nainul marghub wan najatu minal marhub. Selamat dari yang ditakutkan, mendapatkan kebaikan, dan itu diperoleh dengan sabar. Sabar saja? Tidak. Wasabiru, tambah kekuatan sabarnya. Sudah sabar tapi apa? Tambah kesabarannya. Dan memang Pak, secara kehidupan dunia, siapa yang ingin mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi, itu harus lebih sabar daripada yang lainnya. Ada kisah seorang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu orang yang kalau secara level manusia itu di bawahnya orang Arab secara manusiawi. Namun pernah ada raja Habasyah Ethiopia, namanya Antara ibnu Shaddad. Maka orang-orang Arab mengatakan, wahai Antara, kamu kok bisa mendapatkan derajat yang tinggi itu? Apa kunci rahasianya? Maka Antara bin Shaddad memanggil, sini. Mana jarimu? Ini. Kemudian Antara mengatakan, ini jariku. Sekarang gigit jariku dan aku akan menggigit jarimu. Jadi gigit-gigitan jari. Akhirnya apa? Dimulailah gigit-gigitan jari. Antara menggigit jarinya, dia menggigit jarinya Antara. Digigit, sudah kesakitan. Sakit sampai akhirnya apa? Lawannya Antara berteriak, udah gak kuat. Kata Antara, saya juga sudah tidak kuat, hampir saja saya sudah melepaskan. Namun apa? Karena saya sabar sebentar, sabar dikit saja. Akhirnya apa? Mengalahkan dirimu. Itulah kunci rahasia aku mengalahkan yang lainnya. Jadi jika ingin menjadi yang lebih daripada yang lain, kuatkan kesabaran. Semua para nabi dan rasul berapa jumlahnya? Banyak, ratusan, ribuan. Namun yang masuk nabi dan rasul yang Allah sebutkan 25. Yang disebut namanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul yang Allah pilih menjadi ulil azmi hanya 5. Kenapa disebut ulil azmi? Karena punya kesabaran yang lebih dibandingkan yang lain. Bukan berarti nggak sabar yang lain, enggak. Semua sudah sabar. Namun yang 5 ini kesabarannya melebihi yang lain. Siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masuk dalam kategori ulul azmi? Karena punya kesabaran yang lebih. Jadi punya kesabaran yang lebih, dengannya mendapatkan al-falah, keberuntungan. Sehingga kunci al-falah adalah sabar, menguatkan kesabaran, siap siaga, baik siap siaga secara maknawi maupun hissi. Siap siaga terus, jangan sampai setan masuk. Jadi apa? Ribat. Jangan sampai hawa nafsunya masuk, siap siaga terus. Itu juga apa? Ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada
Allah la'allakum tuflihun. Agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dan setelah surat Ali Imran, surat apa? Surat An-Nisa. Setelah Allah menutup surat Ali Imran dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwa. Maka surat An-Nisa dibuka dengan apa? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Dilanjutkan. Akhir dari surat Ali Imran, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Setelahnya surat An-Nisa dilanjutkan. Kita bahas lagi tentang ketakwaan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Setelah selesai bahas takwa, dilanjutkan lagi. Kapan? Di waktu yang akan datang, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.